3, 2, 1. Sekolah umum luar biasa. Sekolah lapang iklim luar biasa. Untuk pertama, saya ingin mengundang Bapak Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, jadi pandu hidupku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. berdoa selesai. Oke, saya persilahkan Pak Ajit. Baik. Belum jadi. Amin. Pagi. Oh. Tolong mesin. Ulang lagi. Rekan-rekan panitia yang juga kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun dari Sorego, ya, luar biasa. Sebesar-besarnya yang setinggi-tingginya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk memberikan semacam gambaran mengenai kegiatan kita pada hari ini, bahwa untuk tahun ini kami bekerja sama dengan Sorego dan kegiatan-kegiatan dari permasalahan-permasalahan kegiatan SLI, permasalahan yang ada di lapangan.
dengan yang cukup panjang, intinya adalah sekolah lapang iklim dengan fokus yaitu mulai di sini dengan menjelaskan sebenarnya kenapa kami bisa. Oke, jadi ini adalah tujuan proyek sebenarnya. Saya secara umum saja pada intinya. Jadi tujuannya adalah kami akan mendelegasikan sekolah ini ke sekolah lapang iklim. Kami memastikan yang fokus kepada kopi. Kami harapannya akan membantu di coklat, apel, dan buah-buahan lainnya. Jadi hari ini, aktivitas saya di proyek ini kami jalankan jadi pelatihan ini kemarin kami sudah ke Wadai seperti itu. Semoga setelah pelatihan ini kami semoga dari hasilnya atau hari ini itu udah pernah Bapak terapkan di lapangan dan mungkin juga bahkan lagi berbasis ekosistem. Nah, Bapak-bapak di sini udah pernah dengar kira Pak Melong udah pernah memanfaatkan nggak atau sering ya, tapi mendengar istilahnya baru. Oke, baik. Nah, menyesuaikan diri, kemudian ada bantuan alam, dan juga ada manfaat yang diberikan alam kepada untuk adalah dengan penerapan agen hayat. Misalnya penggunaan yang tren sekarang mungkin trichoderma salah satunya. ada lagi yang mau oke. sering itu pun nah itu yang kita sering sudah pengelolaan rumah tangganya pun di perkebunannya karena Atau burung endemik di daerah sini apa Pak? Di hutan yang mulai oh, ya, Pak. Kita menanam pohon yang tertentu misalnya karena acara selanjutnya mungkin TOT selanjutnya gitu ya, dan ada, nah ini manfaatnya tadi udah paham pasti bapak-bapak di sini. Nah ada game nih Pak. Coba Pak dibaca. Tugas dari kotoran sapi untuk kebutuhan masak sehari-hari. Ada. Benar, untuk pribadi begitu. Tapi secara tidak langsung. Menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya terakhir. Nanti makin hilang burung-burungnya ya Pak ya, kalau ditebang-tebang lagi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti sekian. sebetulnya mungkin mau saya klarifikasi lagi untuk biogas itu bentukan KB atau tidak. Sama seperti mungkin dari pemetik untuk alam tapi untuk manusia. Artinya kalau kopi dipetik merah kualitas lebih tinggi. agar teman-teman dan juga terima kasih udah memberikan refresh buat kita. Jadi Kintamani ini yang 48 desa, kita punya potensi kopi yang sangat berlimpah. Jadi secara produksi ton, data kami 2019 itu kurang lebih 2.500 ton produksi kopi Arabica kita di Kintamani. Itu satu. Yang kedua, per tahun 2.500 ton ya. Jadi secara potensi kita punya 9.000 hektar 2019 loh itu datanya. Cuma untuk perkembangan sekarang karena kopi kita mengalami penurunan karena cuaca dan iklim, itu yang menjadi kendala kita. Akhirnya produksi kita tahun ini mengalami penurunan, sehingga berdampak positifnya adalah harga tinggi. Kan gitu, kita punya sedikit produksi tetapi harganya tinggi. Nah itu yang kedua.
Yang ketiga, kita punya data 2019, kita punya 33 pengolah kopi yang ada di Kabupaten Bangli. Ini sebagai informasi. Dan yang kendala sesungguhnya sekarang terkait dengan hulu dan hilir adalah masalah biaya produksi kita. Sangat tinggi sekarang biaya produksi. Dan yang keempat adalah masalah pangsa pasar. Ya, pangsa pasar kita mungkin kalau dulu di kopi itu ada koperasi kopi Arabica Subali gitu kan, tetapi sekarang itu mengalami kendala yang sangat perlu kita jawab bersama. Tidak ada pasar induk lah, tidak ada pasar yang bisa kita jamin bahwa petani-petani kita ini berproduksi kualitasnya tinggi, tetapi pada saat menjual ini yang perlu kita cari solusinya ke depan. Kira-kira itu, tetapi dari segi kualitas masih terjamin kualitas kopi kita. Ya, nah, itu aja mungkin. terkait dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah sekolah lapang iklim. Iklim yang faktor di sana itu. Pada saat sekarang ini memang seperti Pak Wayan tadi katakan itu produksinya turun. Karena pada saat mau berbunga waktu ini ya curah hujannya cukup tinggi. Cukup tinggi sekali curah hujannya. Sehingga banyak yang tidak jadi pembungaan itu, penyerbukan itu. Terus yang kedua adalah masalah juga kondisi topografi lapangan. Di sana adalah kemiringannya sangat tajam. Sehingga sasaran dari aliran air tanah yang membawa humus-humus itu saat makanan itu kan tidak sempurna jadinya. Apa yang dilakukan petani di sana sudah memenuhi P3K tadi, gitu. Tetapi secara profesionalnya mungkin belumlah mencapai kemaksimalan karena pelaksanaan P3K seperti tadi itu perlulah ada adopsi teknologi, sedangkan daerah mudah terjangkau sehingga teknologi itu cepatlah masuk dan sarana prasarana juga lancar. Tapi kalau di sana kan agak terpencil lah dan daerahnya juga sangat itu. Mungkin telepon lokal dari zaman dulu sampai sekarang yang masih efektif, yang ingin berbagi. Jadi masalah-masalah yang sedang dihadapi produksi binaan di Desa Bonyoh, di desa tempat saya lahir sendiri. Di sana proses sistem budidaya tanaman kopi adalah tumpang sari dengan tanaman jeruk. Nah, permasalahan mungkin di sekarang ini adalah tadi sudah disampaikan sama teman, mungkin penurunnya produksi karena iklim dari 12 bulan kalender
mungkin 8 bulan lebih adalah musim hujan, sudah pasti akan pembungaan, pembuahan kadang-kadang tidak terjadi. Nah itu di satu sisi penurunan produksi. Kemudian di satu sisi mungkin permasalahan yang sedang sekarang dihadapi ini adalah tergantung hukum pasarnya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Mungkin pas sekarang produksi sedikit, harga naik, petani dominan melirik kopi. Nah, itu yang permasalahan sekarang. Kalau saat sekarang ini harga jeruk naik, mungkin dia dominan melirik ke jeruk daripada ke kopi. Itulah tadi makanya kadang-kadang kopi itu pemupukannya dinomor 2-kan dari jeruknya. Kemudian pas saat sekarang ini puncak-puncaknya harga kopi bagus, mungkin karena hukum pasar produksi sedikit, harga naik, otomatis petani itu fokusnya ke kopi sekarang ya. Nah mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Iya sekarang ya, makanya petani ini sekarang kan udah mulai melirik pemeliharaan ke maksimal gitu. Kawanan berikutnya kami ada pelatihan dengan petani dan kami apakah sebelumnya sudah mendapatkan dukungan atau anggaran atau program juga dari baik pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mengadaptasi perubahan iklim ini? Tadi saya lihat bapaknya bilang sudah ada sertifikat organik. Sudah. Di desa apa saja nih? Sudah. Secara global ya. Secara global. Terkait dengan kebutuhan petani yang saudara sampaikan tadi itu terkait dengan pelatihan kapasitas petani terhadap perubahan iklim, itu sepertinya ini berdasarkan pengamatan kami di desa-desa, karena kami sering juga bepergian ke desa-desa sampai juga di lingkungan wilayah binaan kami. Dari segi pengelolaan memang sudah mereka menerapkan teknologi bahkan yang mereka wariskan dari masa-masa lalu yang kompon itu masih mereka pegang teguh juga, pembuatan seperti pembuatan rola dan sebagainya. Terus untuk pengelolaan pengairannya juga mereka sudah beberapa memiliki jubang-jubang untuk penyimpanan air di masa-masa musim-musim kemarau. Nah, karena iklim saat ini tidak bisa kita prediksi sampai kapan berakhir kemarau, sampai kapan berakhir hujan. Nah itu petani sebetulnya sudah melaksanakan itu. Nah, yang belum saya lihat di petani, di lahan, di mana saja itu sepertinya mereka sudah melaksanakan itu, tapi perkembangan teknologi yang saat ini ada itu mereka masih belum bisa adaptasi. Nah seperti misalnya kalau saat ini yang saya lihat lahan pertanian itu seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman dari Bonyok sering dikelola secara tumpang sari. Nah, pengelolaan lahan secara terus menerus seperti itu biasanya akan merubah ekosistem lahan itu. Oke, pertama mungkin masih bagus, tapi lama-kelamaan baik mikroorganismenya, keragaman ekosistemnya yang ada di dalam lahan itu akan berubah. Nah itu yang saya lihat seperti itu, dan sepertinya mereka masih belum memahami kondisi. Nah hal itu kemudian kita cobakan kemarin dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan biaya dari ADD dan dana desa itu. Mereka membuat kegiatan pelatihan kepada petani kopi dan jeruk waktu itu. Yang kita cermati di sana adalah bagaimana caranya untuk memelihara lahan biar pertanian itu bisa berkelanjutan.
Karena mereka selama ini tumpang sari, yang penting mereka menghasilkan itu aja dalam pikirannya, sehingga eksploitasi secara maksimal terhadap lahan pertanian itu yang mereka lakukan. Pada akhirnya lambat laun bukan hasil yang meningkat yang mereka dapatkan, justru semakin turun dan serangan hama semakin meningkat. Karena mereka menggunakan karena oke lah kalau kita bilang sertifikat IG itu ada ini harus organik gitu ya. Untuk Balingkang itu ada lokasi Kurang lebih berapa menit? seperti kopi-kopi shop yang di Pendokan itu dapat 60%. Jadi kalau memang itu permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan, nah tentunya meskipun ada koperasi, nah tentunya dia akan dengan melihat peluang pasar, peluang pendapatan yang diperoleh 10%, kan lebih baik dia kerjasama dengan yang lain. Jadi bagaimana dia mendapatkan paling tidaklah minimal 40% lah, karena itu yang menjadi polemik. Istilahnya harga kopi, kadang-kadang petani juga sebagai penonton. Petani jual kopi istilahnya 15.000 atau 16.000. Kalau pengusaha yang punya uang yang segini, Sudah diisi, Bapak? Ada 10 soal. Nah, sudah. Selamat siang, selamat malam. Biasanya ini pelatihan konsentrasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebenarnya nggak sabar terus. Siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Tangan untuk kita semua. Bisa dimasukkan kotoran apa aja yang bisa dimasukkan ke biogas ini. Kuda berarti bisa nggak Pak? bisa. Kuda nggak bisa kotoran. Kudanya nggak ada Pak. Karena betul. Kalau kotoran ayam ini secara khusus kuda nggak bisa, ayam nggak bisa. Kenapa? Kayak susah dia untuk sedikit-sedikit harus ngumpulin 1 tahun dulu. Nah ini tipe kedua. Kita nggak bawa, tapi kurang lebih sistem. Jadi tidak perlu pembalian. Kalau ini bisa diisi pakai sampah-sampah mati. Bahkan dia bisa dipasang di lantai keramik itu karena dia nggak usah pakai pembalian sama sekali. Next, ini contoh. Tapi rata-rata kurang lebih 15-20 hari. Next, ya. Jadi sampah. Nasi pasti nggak bisa, kalau nggak sayuran nasi, kalau biji-bijian bisa Pak, kalau tulang-tulang nggak bisa. Beda, kita lihat jawabannya yang mana. Cabai di jumlah yang sedikit bisa membunuh si bakteri-bakterinya. Tapi ini pun nggak boleh terlalu banyak. Oke, kita lanjut. Dengan berapa lama? Itu beda-beda, tergantung kerajinan gitu. Jadi biogas ini kayak bener-bener anak bayi nggak sehat, terus padahal lebih lucu kalau bayi-bayi gendut gitu kan Pak. Yang pertama itu di bagian kulit, karena ini sebenarnya hanya pipa yang dipotong aja, jadi agak kerat gitu. Caranya bagaimana? Caranya ada pipa keluar gasnya Pak. Jadi nanti gasnya keluar dari situ, jadi nanti
Jadi BMKG sendiri banyak memberikan informasi bukan hanya tentang cuaca iklim. Jadi banyak sektornya sudah memanfaatkan informasi dari kita. Bahkan yang paling terbaru itu bahwa instruktur arsitek bahkan mereka ke kantor kami minta cuaca dan iklim untuk membangun suatu rumah. Itu cuaca, butuh data cuaca dan iklim. Nah kebetulan teman-teman juga yang paling penting informasi. Nah familiar Bapak dengan istilah cuaca dan iklim? Cuaca atau iklim? Beda atau tidak Pak? Beda. Oke, baik. Kita cek cuaca itu beda atau sama? Next lagi. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu. Kenapa ini penting? Karena mereka inilah yang sangat dominan berpengaruh di kehidupan kita, baik di tanaman, makhluk hidup sendiri, manusia, dan tumbuhan. Ada matahari, suhu udara, tekanan udara. Nah, coba sebelumnya lagi nih. Nah, yang burung bilang bunganya bisa jadi dia mereka berbuah. Kalau misalnya kering terus, oke. Jadi misalnya saya tanya, kalau tanaman kopi itu senang air atau enggak? Sesuai dengan fasenya lagi ya. Dengan sesuai fasenya lagi. Kalau lagi mau panen, kalau dia hujannya pada saat apa? Bukan hujannya. Terus hujan. Kalau baru tanam itu panas itu air yang itu mulainya paling tidak sampai 3 bulan sehingga Cuaca. Ayo Mas. Cuaca tepuk tangan untuk saya. Ya. 1 Januari aja itu Pak. Baru cuaca. Rasanya itu Cuaca. Hanya tanggal hari itu saja hari satu hari. tapi kalau sepanjang tahun 2020 musim kemarau. Yang membedakan inilah membuat wilayah Bali untuk saat ini dibagi zona musim lainnya ini yang berbeda Pak. Kapan dia masuk musim kemarau, kapan dia masuk musim hujan dan puncak. Bisa dipahami Pak? Bisa nggih? Iya, ini Bali. Kita juga Pak di sini. Kita mana ya? Di sini Pak ya. Antara 200 hingga 300 mm. 2017 warnanya apa Pak? Hijau tua. Next Mas. Januari 2018 wilayahnya mengecil ya. Nah, jadi sudah bisa membedakan. Ternyata ada perbedaan berbeda-beda Pak. Tidak bisa dia tahun 2016 Januari wah hujan. Ternyata 2018 berkurang La Nina normal. Nah ini normal ini adalah rata berkurang curah hujan. Kalau tahun La Nina, next. Nah, Bapak bisa menyimpulkan bedanya El Nino La Nina? Tapi kira-kira Pak? La Nina, malam basah nggak Pak? Basah. 2 kali. Paling hitam Pak. beda Pak. Ini yang nggak masalah. Paling tinggi Pak ya. Misalnya dia Agustus berapa? Misalnya 50. September misalnya 100, apakah dia curah hujannya naik, turun, naik, turun, naik. Nah itu nanti Bapak bisa lihat dari pusat curah hujan bulan Juli sekian naik sangat tinggi. Kemudian dari data di sini fase kepada petani karena Bapak ini kan penjual ya, jadi rencana aksi penjualan untuk menjual lahannya segera karena harga lebih naik. Bisa apa yang cuaca hari ini sedikit saluan luar biasa. Kenapa oke ya panen makanya fase tanaman nanti rencana aksinya yang betul-betul akan Bapak laksanakan. Ya. Sama penyakit nanti musuh alami nantilah ini. Ini sebentar. 20. Nomor 2 ini. Yang nomor 2 itu nomor 2. 20 sampai 50. Ya. 20 sampai 50 ya. Tadi disuruh bilang ambil tertinggi kan 50 kan. Ya. 50 satu. Ada musuh.
Ini ada peta juri nih. Iya, mulai panen dah mulai. Jangan hapus batang coklat tuh. Aduh, pengiring batangnya. Siap, buah bakalnya jauh ada. Yang di dalam kopi apa? Penanaman bangsa. Mengingatkan kembali ada 4 orang yang merasa belum yel. Baik. Asuhan musuh alami. Tempat 0 bisa juga kalau dia semakin gelap 0 aja bikin. 50 di Sudah sampai mana tahap? Seperti ini, oh ya buku pemangkasan atau apa gitu. Merah aku warnanya masa cek merah orangnya. Warna pilih berbeda kata. Nih, aduh. Atau hidungnya belum ini. Nah, ini terserang penyakit. Lah panen kata. Ya, baru kan kemungkinan mulai Oktober. Setelah panen, setelah Desember, setelah bulan sudah habis kopinya. Artinya habis bukan ya. Bukan juga. Ada uang. 2 poin kopi. Makassar tuh setelah panen melakukan pemangkasan. Hari ini dimulai dari yel kita. Yel. Nama kelompok kita kopi. Teman-teman mengikuti 3 kali ya. Kopi. Yes. Oh, oke. Isi. kopi, go. Kita mulai. Saya sebutkan kopi. Kopi go. Yes. Ya. Kopi go. Yes. Kita keropiokan ya ke depan waktunya. Saya tukang gambarnya, ada yang merencanakan untuk jenis tanamannya, perkiraan. Ini bagus ya Pak. Ya. Dia pucuk banget. Warnanya merah, ada warnanya yang hijau. Ya. Daripada penaungnya Pak ya. Pokoknya kurang yang paling tinggi ya. Ini penaungnya matahari. Karena cerah Pak ya. Kita 10 hari kan sudah disampaikan tadi. Pak Made 0. Ya. Suhu udara kita hari ini pakai jaket kan. Kecuali saya karena orang lokal kan. Udah mahal. Jadi tanaman kopi buka. Umur tanaman kurang lebih lanjutnya ada berapa? Kecuali kita ini nggak punya kopi. Oh, kopi Pak ya. Kita temukan busuk buah biasanya memang ada, termasuk juga nematoda. Nematoda ini faktornya adalah karena kita mempergunakan pupuk yang belum diproses, masih mentah, langsung ditaburkan ya muncullah. Biasanya kan di kopi kan ada semut itu ya. Jangan. Yang unik tadi siapa ini? Tulisannya tidak terbaca soalnya. Awas gabak-gabak. Penjemuran, pembuatan kompos limbah kopi di bulan September, pemupukan dari limbah kopi yang sudah difermentasi. Jadi kan tanamannya juga agak kurang.
Kintamani terutama di atas kebanyakan Nah, fase tanaman saat ini lagi berbuah dan kebanyakan dari segi penyakit yang sehingga rata-rata curah hujan bulanan dari jadi saran kami dari lebih Yes! Penyuluh Lebih tahu! petani Makmur! Luar biasa. Lanjut Pak. Ini ada yang sudah siap panen, ada yang masih hijau, dan ini penggeret batang. Oh, ini ada. Ini burungnya Pak. Ada burung bapak. Ada burung bapaknya. Kalau jangan memancing-mancing gitu ya. Ini batang semua nih. Dia lari loh Pak. Ini loh Pak, saya ini luak itu biasanya keluar malam. Laba-laba. Kebetulan di sana sehingga dilihat dari jauh daunnya dia bisa ternaungi tapi Kopi juga. Sirap. Anunya juru bibir. terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok Luwak Kopi ingin Sebetulnya saya nggak perlu lagi membawakan ini. Semuanya kelompok ini sama, soal sama, topik sama, kejadian sama. Tapi saya hanya menambahkan sedikit. Semua sama dan semua sudah dibahas oleh teman-teman. Begitulah. Tapi cuaca hari ini curah hujan 10 harian ini kering. Ya Pak ya, untungnya naik gitu ya, 92%. Berarti kita nggak perlu latihan terus lagi. Perlu biar 100%. Oh iya. kurang lagi 8%. Kurang lagi 100%. Oke, baiklah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami hormati seluruh tim dari saya di tahun 1999. Dulu saya bermimpi juga gimana caranya. Terima kasih Bapak sekalian. Ada ilmunya enggak? Oh, dari panitia ya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih itu tujuan kami. Nah kalau untuk tangguh dan hanya bekerja di dunia saja, bagaimana dunia kan itulah kedepannya akan kita nanti bisa dapat ilmu banyak sehingga kita bisa menceritakan orang lain. Jadi berani kita maupun dari berbagai semua bermanfaat bagi kita semua. Coba terima kasih sekali lagi udah Bapak Ibu sekalian. Dua orang silakan kami tunggu Bapak sekalian silaturahmi ke sana atau jalan-jalan atau sekedar lewat kantor kami itu juga kami tunggu. Mungkin itu semua. Terima kasih semua dari